Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muji Suwarno selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran yang telah memberi kesempatan kepada kami sehingga kami dapat mempresentasikan hasil diskusi yang telah disusun. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Fajar Mahmudah, 2. Nudia Lisalati, 3. Lailatul Maghfirah, 4. Faisal Fadil Muhammad, dan 5. Zeni Adilah. Pada pembahasan kali ini, tujuan pembelajaran mengetahui subbabnya untuk mengetahui pengertian dan tujuan organisasi kurikulum. Kedua, mengetahui jenis organisasi kurikulum. Dan yang ketiga, mengetahui model organisasi kurikulum. Dan pengertian organisasi kurikulum merupakan struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum pendidikan atau pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pembelajaran. Organisasi kurikulum berkaitan dengan peraturan dan pembelajaran yang selanjutnya memiliki dampak terhadap masalah administratif pelaksanaan proses pembelajaran. Melalui organisasi kurikulum ini, guru dan pengelola pendidikan akan memiliki gambaran yang jelas tentang tujuan program pendidikan, bahan ajar, tata urut dan cakupan materi, penyajian materi, serta materi yang kurang dipahami, serta peran guru dan murid dalam rangkaian pembelajaran. Kemudian, tujuan pendidikan yang dirumuskan dapat mempengaruhi pola atau desain kurikulum karena tujuan tersebut dapat menentukan pola atau kerangka untuk memilih, merencanakan, dan melaksanakan segala pengalaman dan kegiatan belajar di sekolah. Seperti halnya tujuannya ada 3. Yang pertama, mempermudah peserta didik dalam mempelajari bahan ajar. Yang kedua, mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar. Dan yang ketiga, mempermudah siswa mencapai tujuan belajar secara aktif dan optimal. Tujuan dari apa yang direncanakan supaya peserta didik itu mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh kurikulum itu sendiri. Yang pertama, model organisasi kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademis bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Isi pendidikan diambil dari setiap disiplin ilmu sesuai dengan bidang disiplinnya para ahli dan masing-masing telah mengembangkan ilmu secara sistematis, logis, dan solid. Model kurikulum ini merupakan model kurikulum yang tertua. Ada 3 pendekatan dalam perkembangan kurikulum subjek akademis. Yang pertama, melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Maksudnya, murid-murid belajar bagaimana memperoleh dan menguji fakta-fakta dan bukan hanya sekedar mengingat-ingatnya. Yang kedua, studi yang bersifat integratif. Maksudnya, belajar berbagai satuan pelajaran dengan meniadakan batasan antar pelajaran. Studi integratif ini merupakan respon terhadap perkembangan masyarakat yang menuntut model-model pengetahuan yang lebih komprehensif dan terpadu. Dan yang ketiga, pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah fundamentalis. Maksudnya, materi ajar lebih menekankan pada membaca, menulis, dan menyelesaikan masalah matematis. Ciri-ciri model kurikulum subjek akademis diantaranya, yang pertama, ditinjau dari tujuannya, yaitu pemberian pengetahuan solid serta melatih para siswa menggunakan ide dan proses penelitian. Yang kedua, metodenya menggunakan metode ekspositori dan metode inquiry. Dan yang ketiga, evaluasi bervariasi disesuaikan dengan tujuan dan sifat mata pelajaran. Selanjutnya, model organisasi kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik merupakan kurikulum yang berorientasi pada perkembangan kepribadian. Pada kurikulum ini, peserta didik sebagai subjek utama pendidikan yang memiliki potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang. Tujuan dari model kurikulum humanistik adalah pendidikan diarahkan kepada pembinaan manusia yang utuh, baik dari segi fisik, intelektual, sosial, dan afektif. Prioritas dalam model kurikulum ini adalah pengalaman belajar yang diarahkan terhadap tanggapan, minat, kebutuhan, dan kemampuan siswa. Selanjutnya, karakteristik kurikulum humanistik. Karakteristik kurikulum humanistik diantaranya, yang pertama,
Pendidikan diarahkan kepada pembinaan manusia yang utuh, baik segi fisik, intelektual, sosial, dan afektif. Yang kedua, menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dan murid. Yang ketiga, menekankan adanya integrasi. Dan yang keempat, evaluasi lebih mengutamakan proses daripada hasil. Serta sasaran utamanya yakni bagaimana dapat memaksimalkan perkembangan anak supaya menjadi manusia yang mandiri. Model organisasi kurikulum yang ketiga adalah kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini memusatkan perhatian pada problema-problema di masyarakat yang bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Aliran pendidikan interaksional adalah suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya, yang menjadikan pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama. Adapun desain kurikulum rekonstruksi sosial yang pertama adalah asumsi yang menghadapkan siswa pada tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang dihadapi manusia. Yang kedua adalah masalah-masalah sosial yang mendesak. Yang ketiga adalah pola-pola organisasi. Dalam pelaksanaan pengajaran rekonstruksi sosial ini dilaksanakan di daerah yang belum maju dan tingkat ekonominya masih rendah. Pengajaran diarahkan untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka sesuai potensi yang ada dalam masyarakat. Lalu, model organisasi kurikulum yang keempat adalah kurikulum teknologis. Ada dua penerapan teknologi dalam kurikulum, yaitu perangkat lunak disebut teknologi sistem. Pada bentuk ini, pengajaran tidak membutuhkan alat dan media yang canggih, tetapi bahan ajar dan proses pembelajaran disusun secara sistem, alat dan media disesuaikan tetapi tidak terlalu dipentingkan. Yang kedua, perangkat keras yang disebut teknologi alat. Pengajaran disusun secara sistem dan ditunjang dengan alat dan media pembelajaran. Alat dan media belum terintegrasi dengan pembelajaran yang bersifat on-off. Ciri kurikulum teknologi yang pertama adalah tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam perilaku. Yang kedua, metode. Langkah-langkahnya yang pertama adalah penegasan tujuan, yang kedua pelaksanaan pengajaran, yang ketiga pengetahuan tentang hasil, yang keempat organisasi bahan ajar, yang kelima adalah evaluasi. Pengembangan kurikulum teknologis berpegang pada kriteria yang pertama, prosedur pengembangan kurikulum dinilai dan disempurnakan oleh pengembang kurikulum yang lain. Yang kedua, pengembangan berbentuk model yang bisa diuji coba ulang dan memberikan hasil yang sama. Jenis organisasi kurikulum yang berikutnya adalah correlated kurikulum. Kurikulum ini disusun dengan pola korelasi atau saling berhubungan, sehingga mempermudah pemahaman peserta didik dengan tetap memperhatikan ciri atau karakteristik tiap bidang studi tersebut. Contoh pemahaman pada correlated kurikulum ini adalah mata pelajaran biologi, kimia, fisika dikelompokkan menjadi bidang studi IPA. Macam-macam yang perlu diperhatikan dalam correlated kurikulum ini adalah korelasi faktual. Maksudnya adalah bentuk pemahaman gagasan dan pikiran dengan bahasa yang dapat dipahami dalam wujud tulisan yang berdasarkan fakta. Yang kedua, korelasi deskriptif. Maksudnya metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara menggambarkan objek pembelajaran dengan apa adanya. Dan yang ketiga, korelasi normatif. Mengikuti norma atau kaidah yang berlaku. Ciri-ciri yang terdapat pada correlated kurikulum adalah pertama, mata pelajaran dikorelasikan satu dengan yang lainnya. Kedua, merelevansikan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Ketiga, penilaian lebih difokuskan pada domain kognitif. Kelebihan yang terdapat pada correlated kurikulum ini, pertama, bahan bersifat korelasi walau sebatas beberapa mata pelajaran. Kedua, memberikan wawasan yang luas dalam lingkup atau bidang studi. Dan yang ketiga, menambah minat siswa berdasarkan korelasi mata pelajaran yang sejenis. Kekurangan yang didapat pada correlated kurikulum ini, 1. Bahan pelajaran yang diberikan kurang sistematis sehingga kurang begitu mendalam. Kurikulum ini kurang menggunakan bahan pelajaran yang aktual yang langsung berhubungan dengan kehidupan nyata siswa. Ketiga, kurikulum ini kurang memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa.
Dan yang keempat, apabila prinsip penggabungan belum dipahami, kemungkinan bahan pelajaran yang disampaikan masih terlampau abstrak. Selanjutnya, spirited subject curriculum. Organisasi kurikulum yang beberapa mata pelajarannya terpisah-pisah. Proses pengajarannya dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa mengaitkan hubungan mata pelajaran satu dengan yang lain. Hal ini berbanding sebalik dengan correlated curriculum. Dengan contoh spirited subject curriculum adalah mata pelajaran biologi, geometri, geografi, kimia, fisika, sejarah, dan lain-lain. Ciri-ciri yang terdapat pada spirited subject curriculum adalah: pertama, guru berperan aktif dalam pembelajaran. Kedua, masing-masing mata pelajaran mempunyai waktu dan konsep yang harus diserap oleh peserta didik. Ketiga, kurikulum ini tidak memperhatikan apa yang menjadi minat bakat dan apa yang dibutuhkan peserta didik. Keempat, penilaian dalam kurikulum ini lebih diarahkan pada tes. Kelebihan yang terdapat pada spirited subject curriculum: pertama, setiap pelaksanaan belajar lebih mudah untuk dievaluasi. Kedua, dapat diterapkan di semua jenjang pendidikan. Ketiga, mempermudah guru dalam segi pembelajaran karena konsep awal yang terstruktur. Dan yang keempat, materi yang telah dikuasai peserta didik tersusun secara sistematis sesuai dengan panduan yang ada. Kekurangannya, bahan pelajaran diberikan atau dipelajari secara terpisah-pisah, yang menggambarkan tidak ada hubungan antara materi satu dengan yang lainnya. Kedua, bahan pelajaran yang diberikan atau yang dipelajari siswa tidak bersifat aktual. Siswa cenderung pasif. Dan yang keempat, bahan pelajaran tidak berdasarkan pada aspek permasalahan sosial yang dihadapi oleh siswa maupun kebutuhan masyarakat. Bahan pelajaran merupakan informasi maupun pengetahuan dari masa lalu yang terlepas dengan kejadian masa sekarang dan yang akan datang. Dan yang terakhir, proses dan bahan pelajaran sangat kurang memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Jenis organisasi kurikulum berikutnya adalah broadfield kurikulum atau fusi kurikulum. Di sini dapat kita ketahui bahwa pengertian dari broadfield kurikulum merupakan organisasi kurikulum yang menghapuskan batas-batas mata pelajaran dan menyatukan mata pelajaran yang memiliki hubungan erat dalam satu kesatuan. Tujuan diterapkannya broadfield kurikulum ini adalah untuk menyiapkan siswa hidup di dunia informasi yang bersifat spesialitis dengan memiliki pemahaman yang menyeluruh. Kemudian biasanya broadfield kurikulum ini diterapkan di jenjang pendidikan sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama. Macam-macam dari broadfield kurikulum ini ketika ditinjau dari segi pendidikan yang diterapkan di Indonesia, ada 5 bidang studi yang menerapkan sistem broadfield kurikulum. Yang pertama, ilmu pengetahuan sosial, kemudian bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan kesenian. 5 bidang studi tadi itu merupakan hasil peleburan dari beberapa mata pelajaran yang masih memiliki hubungan erat dengan masing-masing dari 5 tadi, sehingga menjadi satu kesatuan. Yang pertama, ilmu pengetahuan sosial merupakan hasil peleburan dari pelajaran ilmu bumi, hukum, ekonomi, civic, dan sejenisnya. Kemudian bahasa, yaitu peleburan dari ilmu membaca, menulis, dan ilmu bahasa itu sendiri. Kemudian matematika merupakan peleburan dari ilmu menghitung, aljabar, dan ilmu statistika. Yang keempat, ilmu pengetahuan alam merupakan peleburan dari ilmu alam, ilmu hayat, ilmu kesehatan. Kemudian kesenian merupakan peleburan dari seni tari, seni suara, seni klasifikasi, dan seni pahat. Ciri-ciri dari broadfield kurikulum ini meliputi yang pertama terdiri atas bidang studi perpaduan beberapa mata pelajaran serumpun. Kemudian yang kedua, guru berperan sebagai guru bidang studi.
Yang ketiga, strategi pembelajaran bersifat terpadu. Yang keempat, bahan pelajaran disusun berdasarkan kompetensi dasar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, bahan pelajaran bertitik pada satu masalah, kemudian dijabarkan menjadi pokok bahasan. Yang keenam, penyusunan mempertimbangkan kebutuhan siswa dan juga masyarakat. Setelah kita memahami pengertian macam-macam dan ciri-ciri dari Broadfield Curriculum ini, kita akan membahas mengenai kelebihan dari Broadfield Curriculum. Kelebihannya yaitu meliputi adanya integrasi pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, lalu menambah minat peserta didik. Kemudian, dapat mempermudah pemahaman peserta didik, karena materi yang diajarkan itu masih bersifat dasar. Dan yang terakhir, lebih mengutamakan pemahaman dari prinsip-prinsip daripada pengetahuan. Di samping itu, Broadfield Curriculum juga memiliki kekurangan. Kekurangannya meliputi 1. Bahan yang disajikan tidak berhubungan langsung dengan minat siswa. Dan yang kedua, pengetahuan yang diberikan tidak mendalam dan kurang sistematis. Ya karena pengetahuan yang diberikan itu masih bersifat dasar, belum sampai mendalam. Yang ketiga, penyajian bahan tidak secara logis. Dan yang terakhir, kebanyakan guru kurang menguasai antar disiplin ilmu. Jenis organisasi kurikulum berikutnya adalah integrated curriculum. Di sini kita mengetahui bahwa pengertian dari integrated curriculum yaitu organisasi kurikulum yang mengintegrasikan bahan pelajaran dari berbagai macam pelajaran. Kurikulum ini memandang bahwa dalam suatu pokok bahasan harus terpadu secara menyeluruh. Nah, keterpaduan ini dapat dicapai melalui pemusatan pelajaran pada suatu masalah tertentu sehingga batas-batas antar pelajaran itu dapat ditiadakan. Macam-macam dari integrated curriculum ini meliputi 1. Core curriculum, yang kedua the child-centered curriculum, yang ketiga social function and persistent situation curriculum, yang keempat experience and activity curriculum. Core curriculum ini sendiri menggunakan bahan dari segala disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi peserta didik, termasuk juga bahan dari lingkungan. Yang kedua the child-centered curriculum, ini menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan peserta didik, bukan pada mata pelajarannya. Pola pengorganisasian kurikulum ini didasarkan pada aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan siswa. Yang ketiga, social function and persistent situation curriculum, yaitu didasarkan pada lingkungan sosial anak didik, sehingga pelajaran yang diperoleh memiliki fungsi dan makna bagi kehidupan sehari-harinya. Yang terakhir, experience and activity curriculum, yaitu lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegrasi dalam lingkungan maupun potensi siswa. Kemudian, ciri-ciri dari integrated curriculum ini yaitu meliputi 1. Berdasarkan filsafat pendidikan demokratis, 2. Berlandaskan sosiologis dan sosial budaya, yang ketiga sistem penyampaian penggunaan sistem pengajaran unit, yang keempat lebih luas tidak hanya ditunjang mapel yang ada, yang kelima berdasarkan minat dan tingkat perkembangan peserta didik, dan yang terakhir pendidik dan peserta didik sama-sama aktif. Kelebihan dari integrated curriculum ini meliputi yang pertama, siswa dapat belajar sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Yang kedua, mempelajari bahan pelajaran melalui pemecahan masalah. Dan yang ketiga, mempraktikkan nilai demokrasi dalam pembelajarannya. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan hubungan antar sekolah dan juga masyarakat. Di samping itu, kekurangan dari integrated curriculum ini yaitu meliputi 1. Tidak memiliki urutan yang logis dan sistematis. Yang kedua, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Yang ketiga, siswa dianggap tidak mampu ikut serta dalam menentukan kurikulum. Dan yang terakhir, terlalu memberatkan tugas guru. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.